والآن نستمع إلى كلمة من مدير Madrasah Islamiyah Atirah. Selanjutnya, sambutan Direktur Sekolah Islam Atirah, Bapak Haji Syamril ST MPD, dengan hormat disilahkan. Time and place is yours. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di Zoom. Semoga suara saya cukup jelas. Maaf, saya tidak bisa hadir di lokasi karena kondisi kurang sehat. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan hal yang penting pada anak-anakku semua yang sedang diwisuda. Yang kami hormati Bapak atau Ibu yang mewakili dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, juga dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, para tamu undangan, juga para orang tua dan anak-anakku semua, pimpinan sekolah, guru-guru, manajemen Atirah, dan seluruh hadirin yang ada di lokasi acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, tentu kita bersyukur hari ini anakku semua sudah ada di fase akhir wisuda. Fase akhir perjalanan sekolah di Atirah. Nah, tema yang diangkat panitia sungguh luar biasa. Bagaimana menciptakan mimpi dan memimpin masa depan. Nah, mohon izin saya mungkin sedikit membahas tema ini dan semoga menjadi bekal anak-anakku semua dalam waktu kurang lebih 10-15 menit ke depan. Nah, mari kita lihat masa depan era baru yang anak-anakku akan hadapi itu sangat berbeda dengan era yang kami hadapi zaman dulu dan sekarang. Nah, kita tahu era ini kita sudah masuk era 4.0 dalam era industri. Nah, ini dia. Kita sudah masuk. Nah, sekarang kita akan menuju era yang lebih jauh lagi, yaitu era artificial intelligence. Ini semua juga mungkin anak-anakku pernah dengar. Nah, pertanyaannya adalah ternyata tidak cukup sampai di situ. Nah, ada lagi yang disebut Society 5.0. Ini adalah era 5.0. Gambarannya seperti ini. Jadi berburu 1.0, agraris 2.0, industri 3.0, informasi 4.0, inovasi dan emosi 5.0, dan diprediksi ke depan ada era spiritual atau integrasi. Anakku sekalian, inilah yang akan anak-anakku hadapi, dan itu era global. Nah, terkait Indonesia, anak-anakku akan menghadapi yang disebut era bonus demografi. Di ke depan, usia produktif akan sangat banyak di Indonesia, mencapai 70%. Maknanya apa? Nah, hati-hati, ini positif tapi juga bisa menjadi tantangan. Banyaknya orang yang produktif artinya persaingan sangat ketat. Pencari kerja sangat banyak. Jadi persaingan sangat ketat akan terjadi seperti ini. Anda masuk kuliah, kampus, ya wisudawan dengan pekerjaan yang ada lebih banyak wisudawan daripada lapangan kerja yang tersedia. Karena memang kita masuk di era bonus demografi. Nah, mari kita lihat lebih jauh. Nah, tentu konsekuensinya persaingan sangat ketat dan potensi pengangguran besar. Nah, ini yang anak-anakku akan hadapi ke depan. Nah, bagaimana caranya nih untuk bisa meng-create dreams, ya, menciptakan impian. Nah, kita ambil rujukan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wal yakhshallahu alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang kuat, bukan anak-anak yang lemah. Kita harus menyiapkan anak-anak yang kuat, bukan anak-anak yang lemah. Nah, mari kita lihat bahwa memang generasi yang berbeda harus disiapkan. Nah, ini gambaran yang pasti akan Anda hadapi. Anda sekarang ada di lulus SMA yang paling bawah. Anda akan masuk kuliah, 4-5 tahun yang akan datang, Anda lulus kuliah. Kemudian berkarir, entah 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, jangka panjang akan terlihat sukses atau belum sukses. Nah, tentu ingin sukses. Nah, langkah awal yang harus dicermati adalah memilih jurusan. Hati-hati, survei menunjukkan 87% mahasiswa mengaku jurusan yang diambil tidak sesuai minatnya. Jangan Anda masuk dalam golongan ini. Nah, mari kita lihat, apa yang membuat salah jurusan? Nah, gak nyangka kalau jurusan yang gue ambil ternyata kuliahnya seperti ini. Jadi 39% ada di situ. Nah, kenali jurusan yang Anda mau masuki. Jangan asal pilih karena ikut teman, atau jangan juga karena suruhan atau paksaan orang tua saja. Tapi kenali dulu, sesuaikan dengan diri Anda. Nah, mari kita lihat. Jadi apa yang Anda putuskan itu harus terkait dengan masa depan Anda. Itulah karir Anda. Dengan cara ini, Anda bisa memimpin masa depan Anda. Tidak dibawa arus oleh masa depan. Nah, jadi Anda harus menjawab, mau jadi apa? Nah, seperti apa dan bagaimana? Itu yang harus Anda bisa jawab. Nah, mari kita lihat. Jadi perhatikan minat, bakat, dan kemampuan. 3 ini yang akan menjadi kunci kalau ingin memilih karir. Oke, nah lebih jauh lagi, apa yang Anda senangi, apa yang mudah Anda lakukan, dan apa yang Anda bisa lakukan dengan hasil yang terbaik. Tolong kenali betul itu. Jangan asal masuk, jangan asal kuliah, dan sebagainya. Oke, nah ini penting untuk kita cermati, ya. Jadi sekalian, pada saat nanti setelah lulus SMA, Anda daftar atau mungkin selamat bagi yang sudah dapat kampus. Nah, tolong cermati 4 hal ini, bahwa memang apa yang Anda pilih Anda sukai. Kemudian, bahwa memang apa yang Anda pilih itu bermanfaat. Bahwa memang apa yang Anda pilih itu nanti Anda bisa menjadi ahli. Dan di masa depan bisa menjadi sumber nafkah Anda. Jadi kalau disingkat, SMAN. Ya, sukai, manfaat, ahli, dan nafkah. Ya, pada hadirin sekalian, nah, bagaimana cara memimpin masa depan? Ini penting juga untuk diperhatikan. Nah, ada ungkapan dari Menteri Pendidikan, Sekretaris Menteri Pendidikan Amerika. Jadi, masa depan memang kita belum tahu, ya, tapi kita bisa prediksi bahwa ada tantangan masa depan seperti ini, ya. Kemudian bahwa tantangan masa depan ini ada orang ibaratnya ombak ini. Ada orang menghadapi tantangan itu bisa surfing, bisa berselancar. Tapi ada juga orang yang tenggelam, suffering. Jadi pilih yang mana? Tentu ingin berselancar, bukan yang tenggelam. Nah, mari kita lihat apa syaratnya agar bisa berselancar di tantangan yang semakin berat, besar di masa depan. Nah, kita butuh 5R, ya. Generasi masa depan, generasi 5R. Yang pertama, pintar. Ya, tapi ini nggak cukup. Anda sudah menunjukkan ini. Anda pintar karena bisa lulus. Tapi ini nggak cukup. Yang kedua, harus segar. Ya, secara pikiran harus ada ide-ide segar yang dihasilkan. Nah, nggak cukup. Harus bugar secara fisik, sehat. Nah, nggak cukup. Harus tegar secara mental, harus siap menghadapi segala masalah. Dan yang lebih penting lagi, hati-hati, harus benar. Ya, jadikan etika, agama, budi pekerti, dan semua itu menjadi pegangan sehingga menghadapi hidup
bukan asal jalan, tidak menghalalkan segala cara, tapi ada panduan kebenaran. Nah, kemudian sekalian, perhatikan lagi ini. Ya, para ahli juga melihat apa yang harus dikuasai, ya, problem solving, self management, working with people, dan teknologi. Kemudian, nah, mirip-mirip ya, ini juga ada nih 2030, ada 5 hal juga yang harus dimiliki: cognitive flexibility, teknologinya, decision making, emotional and social intelligence, creativity and innovative mindset. Nah, ini juga tentu ya Anda sudah dibekali 4 hal ini: komunikasi, kolaborasi, critical thinking, and creativity. Nah, karakter jangan lupa bahwa inilah, kalau Anda kehilangan karakter, Anda akan kehilangan segalanya. Ya, ini sangat penting dicermati. Nah, bagaimana seorang Bung Hatta yang sangat sederhana, bagaimana Hugeng polisi yang sangat sederhana, meskipun Kapolri tapi sangat luar biasa sederhana. Nah, ini dia karakter, butuh performance karakter dan butuh moral karakter. Anda semangat menggapai impian, tapi juga baik untuk berbagi kepada orang lain. Nah, kira-kira itu. Jadi cermati semua ini, anakku sekalian, agar Anda bisa memimpin masa depan. Karakter, kompetensi, dan literasi. Nah, terakhir sekali. Nah, saya mau sampaikan 5K. Yang ini saya dapat dari guru saya, Ustadz Hanif, dari Jombang, ini kurang lebih 20 tahun yang lalu. Pada akhirnya, anakku sekalian, milikilah 5K ini dalam menjalani hidup masa depan. Nah, K yang pertama, biar gampang ingat, saya pakai otak kanan. Saya letakkan di kepala. Ya, bahwa segala yang kita lakukan tidak boleh ikut-ikutan, tapi harus dengan kesadaran. Nah, sadarilah anak-anakku sekalian bahwa ada 3 hal di sini. Anda adalah pemimpin yang harus memberi manfaat dan diciptakan untuk beribadah. Disingkat PMI. Ya, pemimpin, manfaat, ibadah. Yang kedua, saya letakkan di telinga. Dalam menjalani hidup Anda, kita semua harus ada keterbukaan. Ya, seperti telinga yang selalu terbuka. Nah, apa maksudnya? Terbukalah dalam musyawarah, belajar, dan saran. Ya, Anda setelah ini akan belajar. Miliki keterbukaan. Yang ketiga, saya letakkan di mata. Bahwa apa yang kita perhatikan, lihat, harus kita lihat dengan penuh kesungguhan agar menjadi manfaat. Nah, kesungguhan. Nah, di sini ada 5 hal. Ya, korbankan, siapkan waktu, tenaga, pikiran, harta, dan jiwa. Tapi jiwa mungkin tidak harus selalu, tergantung kondisi. Tapi minimal waktu, Anda belajar, tenaga, pikiran, harta, ya, dan sebagainya. Yang keempat, saya letakkan di mulut. Mulut ini kita makan, banyak yang berinteraksi. Di situ ada kebersamaan. Apa di sini? PHP, percaya, hargai, dan peduli. Anda harus buat diri Anda dipercaya, bisa menghargai orang lain, dan ada kepedulian. Dan terakhir saya letakkan di jantung. Kesadaran. Jantung ya selalu kesetiaan. Jantung selalu berdetak dengan setia sampai kita mati. Nah, kita butuh kesetiaan institusi, profesi, misi, dan ilahi. IPMI. Oke, nah, sekalian, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Dan terakhir sekali, nah, pada saat nanti Anda berkuliah, jangan hanya belajar, juga berwirausaha dan juga berorganisasi. Ini pesan dari Hatta Alwi Hamid. Nah, selamat ya menjalani hidup lebih jauh lagi setelah lulus SMA, tidak berhenti di sini, teruslah belajar, teruslah berorganisasi, teruslah berusaha untuk membina diri agar bisa menghadapi masa depan dan memimpin masa depan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala kehadiran semuanya, kepada panitia dan sebagainya, guru-guru yang telah berusaha sehingga anak-anak kita semua bisa lulus dengan baik, dan juga pimpinan unit. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.